Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Pada kali ini kami bertiga akan membahas topik yang menarik tentang keterkaitan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir dengan etika kerja berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Di sini kita bertiga akan berdiskusi mengenai hal tersebut. Narasumber pertama kita punya Fahmi Musyafa, kedua kita punya Indira. Selamat datang kepada Fahmi dan Indira. Terima kasih, senang bisa berada di sini. Terima kasih juga atas undangannya. Saya sangat antusias sekali untuk berdiskusi pada kali ini. Baiklah, mari kita mulai. Fahmi, menurut Anda, bagaimana pemahaman Al-Quran dapat mempengaruhi etika kerja di tempat kerja? Menurut saya, pemahaman Al-Quran dan tafsirnya dapat membentuk etika kerja yang baik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci tersebut. Misalnya, Al-Quran mendorong kejujuran, integritas, dan keadilan dalam interaksi dan transaksi bisnis. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang etis dan saling menghormati. Yap, betul sekali Fahmi. Etika kerja yang berlandaskan kepada nilai-nilai Al-Quran seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan memiliki dampak yang positif pada budaya kerja organisasi. Nah, selain itu, pemahaman Al-Quran juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam manajemen sumber daya manusia, seperti perlakuan adil dalam rekrutmen, promosi, dan juga penghargaan. Saya setuju, Fahmi. Sebagai mahasiswa yang sedang menyelesaikan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, saya telah belajar bagaimana nilai-nilai Al-Quran dapat menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks dunia kerja. Etika kerja yang berbasis Al-Quran dapat membantu menciptakan hubungan yang baik antara karyawan, memperkuat kerjasama tim, dan membangun kepercayaan di tempat kerja. Seperti dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Dan janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu." Nah, teman-teman sekalian, ini mengingatkan kita akan pentingnya integritas dalam pengelolaan sumber daya manusia di tempat kerja. Dalam Al-Quran pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini. Nah, sebagai pemimpin, kita harus memperhatikan keadilan dalam memanfaatkan sumber daya manusia, memberikan kesempatan yang setara, dan tentunya menghargai keragaman di tempat kerja. Lalu, menurut kalian, nilai apakah yang diajarkan dalam Al-Quran dalam konteks manajemen sumber daya manusia? Salah satu nilai yang diajarkan dalam Al-Quran adalah keikhlasan. Sebagai pengelola sumber daya manusia, kita perlu memperhatikan motivasi yang mendorong karyawan. Seperti yang Allah katakan, "Kami tidak memberimu rezeki, melainkan kami memberi rezeki kepadamu untuk menginfakkan sebagian dari apa yang ada pada dirimu." Ini mengajarkan kita untuk memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi karyawan. Al-Quran juga menekankan pentingnya pembelajaran dan juga pengembangan diri. Seperti dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, Allah menyampaikan yang mana artinya adalah, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam." Nah, dalam konteks sumber daya manusia ini, hal ini menekankan pentingnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Baik, selain itu menurut saya Al-Quran juga mengajarkan tentang kerjasama dan tim kerja yang solid. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, "Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Nah, hal ini tuh mengingatkan kita bahwa dalam pengelolaan sumber daya manusia penting untuk membangun kerjasama dan kebersamaan di antara tim untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, tujuan bersama ini ditentukan oleh tim yang mampu bekerja sama. Selain itu, di dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan kita akan pentingnya menghargai kualitas individu. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya,
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, dalam konteks sumber daya manusia, hal ini mengajarkan kita untuk tidak melakukan diskriminasi dan menghargai perbedaan individu. Baik, dari saya itu mencakup materi pembahasan kita pada podcast kali ini. Mengenai etika kerja dalam perspektif Al-Quran. Ya, karena perspektif kerja itu termasuk ke dalam salah satu poin sumber daya manusia itu sendiri. Nah, mengenai etika kerja itu yang diperlukan adalah menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. Dari sini, kita dapat dipaparkan sedikit bahwa Al-Quran itu menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja atau bisnis. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Dalam konteks kerja pun, ini berarti menghormati kebenaran, menjaga perkataan, berperilaku jujur dalam berinteraksi dengan rekan kerja. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan sekalian, yaitu narasumber kita, Fahmi dan Indira, atas wawasan yang berharga ini tentang memahami hubungan antara program studi ilmu Al-Quran dan tafsir dengan etika kerja berdasarkan nilai-nilai Al-Quran itu adalah aspek yang menarik dalam manajemen sumber daya manusia. Baik, mungkin ini dari podcast kelompok kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.